Nasi basi sering menjadi limbah yang terbuang begitu saja. Padahal, nasi basi bisa dijadikan sebagai bahan bioaktivator dalam pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik. Makan nasi padang enaknya di ladang. Cakep. Mari budidaya porang biar dapat uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Ii Surtina 1980. Nasi basi yang sudah dicairkan bagus untuk mempercepat proses pembusukan sampah dan juga bisa dijadikan sebagai pupuk tanaman. Dan cairan itu disebut dengan MOL, yaitu mikroorganisme lokal. Bagaimanakah cara membuat MOL? Simak video berikut ini. Untuk membuat MOL dari nasi basi, yang perlu kita persiapkan bahannya yaitu ada nasi 1 mangkok, kemudian ada gula merah atau bisa diganti gula putih atau sirup yang manis, kemudian perlu air 1 liter dan juga kita perlu wadah. Yang pertama, kita bulat-bulatkan dulu nasinya. Tangannya boleh pakai sarung tangan ataupun nggak pakai sarung tangan juga nggak apa-apa, paling ya nanti tangannya kotor ya tinggal cuci tangan aja. Nasinya dibuat bulatan-bulatan seperti itu. Untuk membuat MOL harus tersedia 3 sumber bahan, yaitu karbohidrat, glukosa, dan bakteri. Nah, apabila ketiga bahan tersebut tidak tersedia dalam pembuatan MOL, maka diprediksi MOL akan gagal. Dan nasi basi ini sebagai sumber karbohidrat dan sumber mikroorganisme dari jamur yang nanti bakalan tumbuh setelah didiamkan selama 3 atau 4 hari. Sedangkan gula merah sebagai sumber makanan hidupnya bakteri yang ada di jamur. Setelah semuanya dibulatkan, nasinya kita tutup pakai penutup wadahnya. Kemudian disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Nanti nasinya akan tumbuh jamur dan cendawan ya. Jadi disimpan kurang lebih 3-4 hari di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Inilah penampakan nasi yang sudah didiamkan selama 3-4 hari. Nasinya tuh jadi berjamur, jadi ada cendawannya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat MOL dari nasi basi, yaitu ada nasi basi, kemudian ada gula merah, baskom, dan air 1 liter. Kemudian kita siapkan wadah air mineral yang kosong, kemudian dan corong. Pertama-tama kita akan mengiris gula merahnya terlebih dahulu. Kita iris gula merahnya. Terus kita masukkan gula merah yang sudah diiris tadi ke dalam baskom. Kemudian dicampur dengan air 1000 liter. 1000 liter. 1 liter. 1000 mili maksudnya. Kita aduk-aduk.
Diaduk terus gulanya sampai larut. Gulanya ini bisa diganti oleh gula putih ataupun sirup manis. Dan dalam proses melarutkan gula merahnya itu bisa dengan cara dikasih air panas, dipanaskan di atas kompor gitu. Kemudian dipakai apabila setelah dingin. Nah, kalau saya cuman diiris-iris saja sih, pakai yang simple aja. Setelah gulanya larut, tercampur rata, kita akan masukkan nasi basi yang sudah didiamkan selama 3-4 hari. Jadi nasinya sudah berjamur, sudah ada cendawannya. Dan ini merupakan sumber karbohidrat dan sumber mikroorganisme dari jamur yang merupakan bahan untuk pembuatan mol. Salah satunya yaitu harus ada karbohidrat dan bakteri. Dan juga harus ada glukosa. Glukosanya yaitu dari gula merah. Nasi basinya ini juga kita hancurkan, disatukan dengan gula merahnya. Kita agak hancur-hancur gini dulu. Kita agak hancurkan. Kemudian digabungin ke sini, ke air gula ini, diaduk. Seperti ini. Diaduk terus. Setelah diaduk ini udah agak tercampur begini, kita masukkan ke dalam sini, dalam botol air mineral. Kita isi, jangan terlalu penuh, kasih ruang udara. Dan nanti setiap hari tutup botolnya, dibuka tutup ya, buka sebentar untuk membuang gasnya. Dan ini juga jangan penuh, isi satu lagi aja. Dikocok setiap hari tutupnya dibuka seperti ini untuk menghilangkan gasnya. Kalau nggak dibuka nanti akan meledak ya. Setelah ini didiamkan atau difermentasi selama 1 minggu, dan setelah itu barulah mol ini dapat diaplikasikan dengan cara satu sebagai dekomposer dan kedua bisa sebagai pupuk kocor. Sebagai dekomposer, mol dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:5, bisa disiramkan pada bahan organik yang akan dibuat kompos. Jadi mol ini sebagai bakteri pengurainya. Sebagai pupuk kocor, campurkan 300 ml mol dengan 10 liter air, kemudian dikocorkan langsung pada tanaman. Jadi jangan dibuang
lagi nasi basinya ya teman-teman. Bisa dijadikan sebagai pupuk tanaman. Good job! Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.